Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang beberapa informasi penting menyangkut pertanyaan-pertanyaan dari para keluarga penerima manfaat bantuan PKH perihal pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Salah satunya terkait dengan si KPM ini di tahap 1 tahun 2022 kemarin cair. Namun di tahap 2 ini kok tidak cair ya? Dan juga pencairan PKH masih sampai termin 2. Ada juga yang bertanya, Mas termin 3 kapan dicairkan? Dan beberapa pertanyaan penting lainnya yang harus saya jawab, yang harus saya ulas pada video kali ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Sahabat YouTube semua yang baru gabung, baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan informasi-informasi penting seputar pertanyaan dari para keluarga penerima manfaat ya sahabat YouTube, yang saya rasa pertanyaan ini sangat urgen dan perlu saya jawab, perlu saya ulas pada video kali ini. Ya, tujuannya supaya ke depan tidak ada pertanyaan yang serupa ya sahabat YouTube, karena sudah saya ulas pada video kali ini sahabat YouTube. Oleh sebab itu simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube, supaya sahabat YouTube semua mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja di sini saya sudah mencatat beberapa poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu saya mohon maaf, mungkin saya agak sedikit membaca ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja menginjak pertanyaan penting yang pertama terkait dengan PKH saya masih zonk, ngecek bolak-balik ke mesin ATM, saldonya masih 0 rupiah, masih belum ada saldo yang masuk. Padahal di tahap 1 tahun 2022 kemarin bantuan saya masih cair. Nah sahabat YouTube, yang perlu saya jawab pada pertanyaan kali ini adalah satu, yaitu sabar dulu ya sahabat YouTube. Karena saat ini pencairan bantuan PKH ini masih sampai termin yang kedua ya sahabat YouTube. Itu pun yang sudah mencairkan hingga termin kedua masih 2 bank penyalur, yaitu Bank BNI dan juga Bank BRI ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk 3 bank penyalur lainnya, yaitu Bank Mandiri, BTN, dan juga Bank BSI khusus wilayah Aceh, ini masih mencairkan bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 ini sampai termin pertama saja ya sahabat YouTube. Jadi kita tunggu saja untuk termin ketiga dan termin-termin berikutnya ya sahabat YouTube, karena tentu pencairan bantuan PKH ini mengabdi pada data DTKS yang sudah siap untuk dicairkan bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Nah, yang menyiapkan data DTKS ini siapa? Tentu adalah dari pihak Pusdatin ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan penting yang kedua. Nah, kalau menunggu termin ketiga dan juga termin berikutnya, kapan sih SP2D atau data bayar termin ketiga turun? Nah sahabat YouTube, ini yang perlu saya jelaskan kepada sahabat YouTube semua. Kita para SDM, pendamping sosial program Keluarga Harapan, tidak ada yang mengetahui sampai termin berapa pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 ini. Yang jelas, yang pasti ketika proses pencairan ini sudah genap 10 juta keluarga penerima manfaat, maka pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 ini sudah selesai ya sahabat itu. Nah, pertanyaannya kapan sih termin ketiga diturunkan? Ya, insya Allah di beberapa hari lagi ya sahabat itu. Karena mengingat target dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
Pencairan ini ditargetkan selesai sampai dengan tanggal 21 April tahun 2022 ya sahabat YouTube. Ini tinggal beberapa hari lagi berarti ya. Namun apabila nanti di target tanggal 21 tersebut tidak terpenuhi ya molor-molornya sampai dengan tanggal 28 April tahun 2022 sebelum liburan dimulai ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan penting yang ketiga. Nah, kalau yang tahap 1 tidak cair, apakah di tahap 2 ini kemungkinannya cair? Sahabat itu perlu saya jawab di sini. Kemungkinan besarnya adalah tidak cair ya sahabat itu. Kenapa bantuan PKH di tahap 1 tidak cair? Padahal masih punya komponen, masih layak untuk mendapatkan bantuan PKH ya sahabat itu. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya mungkin ya ada data DTKS anggota keluarga atau pengurus si penerima manfaat tersebut yang data Dukcapilnya ini nicknya masih belum aktif atau masih belum teraktivasi dan masih belum sinkron ya sahabat YouTube, sehingga apabila dipadu-padankan antara DTKS dengan Dukcapil ini tidak padan atau tidak sinkron. Dan juga mungkin yang memiliki komponen pendidikan ya sahabat YouTube, mungkin saja nama si anak tersebut masih belum tercatat di Dapodik ya sahabat YouTube, karena mengingat saat ini selain dipadu-padankan dengan Dukcapil, DTKS juga dipadu-padankan dengan Dapodik ya sahabat YouTube. Nah, ketika para KPM ini sudah tidak masuk di dalam data bayar, maka secara sistem para penerima manfaat tersebut sudah keluar dari kepesertaan bantuan PKH, dan mereka semuanya ini apabila masih tercatat di dalam DTKS, sifatnya mereka ini adalah calon dari penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat itu, karena masih tercatat di dalam DTKS. Nah, ketika calon maka berpotensi untuk menjadi penerima manfaat, menjadi penerima bantuan sosial. Kapan itu? Nah, itu yang bisa menjawab adalah dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kapan mau diberikan bantuan, terus mau diberikan bantuan jenis apa, itu semua tergantung dari pemerintah pusat ya sahabat YouTube. Itu apabila nama sahabat YouTube semua masih terdaftar di DTKS. Apabila dicek di dalam DTKS, ternyata nama sahabat YouTube semua itu sudah keluar, sudah tidak ada di DTKS, maka solusinya daftar ulang ya sahabat YouTube. Ada dua cara untuk mendaftarkan DTKS ya sahabat YouTube. Yang pertama, silakan usulkan ke pihak desa atau kelurahan ya. Nanti desa atau kelurahan melakukan musdes ya sahabat YouTube. Apakah sahabat YouTube semua ini layak atau tidak untuk masuk ke dalam DTKS? Cara yang kedua, melalui aplikasi Cek Bansos. Sahabat YouTube semua bisa download secara mandiri di aplikasi Play Store ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua ini yang bisa mengusulkan adalah orang yang satu domisili dengan sahabat YouTube semua. Jadi kalau tempat tinggal yang mendaftarkan atau yang mengusulkan ini di luar desa tempat tinggal sahabat YouTube semua, ini tidak bisa ya sahabat YouTube. Itu pertanyaan penting yang ketiga ya sahabat YouTube. Jadi kemungkinan besar ini tidak cair di tahap 2 ini sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan penting yang terakhir. Nah ya sahabat YouTube, terkait dengan komponen balita dan SD ya sahabat YouTube. Ini dapatnya kok banyak ya, 1,35 juta atau 1.350.000 rupiah. Padahal kalau berdasarkan hitungan ya sahabat YouTube, balita plus SD itu dapatnya 975.000 rupiah, balita 750.000, SD 225.000 ya sahabat YouTube. Tapi dapatnya kok banyak, 1.350.000 rupiah. Nah ternyata setelah kita telusuri ya sahabat YouTube, ternyata yang sekolah SD itu yang bersangkutan juga menderita disabilitas berat sahabat YouTube. Sehingga bisa dijelaskan di sini, apabila ada misalkan nih satu orang berpotensi memiliki dua komponen, misal dia sekolah, berarti dia akan memiliki komponen pendidikan, tapi dia menderita disabilitas berat atau memiliki atau menjadi disabilitas ya sahabat YouTube, berkebutuhan khusus, maka dia berpotensi menjadi atau memiliki dua komponen, pendidikan dan juga disabilitas. Namun dari kementerian tidak dihitung dua-duanya sahabat YouTube. Yang dihitung adalah komponen yang memiliki nilai bantuan paling tinggi.
SD dan disabilitas itu yang paling tinggi adalah disabilitas. SD 225, disabilitas adalah Rp600.000. Sehingga dalam kasus si KPM ini, mengapa dia dapat Rp1.350.000? Yang dihitung bukan komponen SD-nya, yang dihitung adalah komponen disabilitas beratnya ya sahabat YouTube. Sehingga totalnya balita Rp750.000, disabilitas Rp600.000, sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp1.350.000 ya sahabat YouTube. Dan ini berlaku untuk komponen-komponen yang lainnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Dan tentunya bagi sahabat YouTube semua yang di tahap 1 tidak cair, di tahap 2 ini tidak cair, bersabar. Cek DTKS-nya, apabila masih ada di DTKS ya ditunggu saja, siapa tahu di waktu yang akan datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan sahabat YouTube semua sebagai penerima manfaat bantuan sosial yang baru ya sahabat YouTube. Karena sahabat YouTube semua ini sifatnya saat ini adalah calon dari penerima bantuan sosial ya sahabat YouTube. Apabila dicek di DTKS ternyata sudah tidak ada namanya, tidak aktif, maka usulkan ya, ada dua cara, bisa melalui Musdes, desa ataupun kelurahan. Yang kedua melalui usul di Cek Bansos, aplikasi Cek Bansos ya sahabat itu, bisa secara mandiri atau diusulkan oleh orang lain yang masih satu domisili dengan si KPM tersebut. Kemudian bagi yang di tahap 1 cair, di tahap 2 saat ini masih belum cair, sabar. Saat ini masih sampai termin yang kedua dan proses pencairannya pun masih belum genap 10 juta KPM ya sahabat YouTube. Jadi ditunggu, insya Allah di beberapa hari yang akan datang tahap 2 tahun 2022 termin yang ketiga ini turun data bayarnya ya sahabat YouTube. Kita doakan semoga yang nama-namanya masih belum masuk di termin pertama dan termin kedua, di termin ketiga besok namanya sudah masuk dan bisa cair bantuannya ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.